60 juta tahun yang lalu ketika bumi sedang ada di era Kenozoikum, salah satu prajurit yang dikenal sebagai Power Rangers berusaha mengkhianati teman-temannya hanya karena ingin mendapatkan Zeo Kristal yang dapat membuatnya mendominasi alam semesta. Dia yang bernama Rita Repulsa itu melakukan penyerangan habis-habisan kepada bumi dan menyisakan Power Rangers merah bernama Zordon. Karena merasa dirinya sudah tidak mampu lagi melawan Rita, Zordon mengumpulkan koin daya para Power Rangers yang kemudian disimpan di dalam tanah dan berharap suatu hari nanti akan ada orang yang pantas untuk mendapatkannya. Pada saat itu, Rita masih memberikan kesempatan Zordon untuk hidup, tapi dengan syarat Zordon mau bergabung dengannya dan menguasai bumi bersama-sama. Tapi Zordon menolak dan demi menghindari nasib fatal itu, dia menghubungi komando pusat untuk mengirimkan meteor yang kemudian membuatnya mati sedangkan Rita terlempar ke tengah lautan. Dan film pun dimulai. 65 juta tahun kemudian di kota Angel Grove, film akan berfokus pada seorang remaja pria bernama Jason Scott yang baru saja mencuri seekor sapi bersama teman-temannya. Tapi karena tidak lama kemudian polisi datang, Jason nekat kabur sampai dia mengalami kecelakaan yang akhirnya membuat Jason harus menjalani hukuman. Tapi karena dia masih pelajar, polisi hanya menjadikannya tahanan rumah dan memakaikan gelang pelacak di kaki Jason. Sebenarnya Jason ini adalah murid yang berprestasi, Cok. Dia juga merupakan atlet sekolah yang paling banyak mendapatkan penghargaan. Tapi gara-gara kelakuan konyolnya beberapa hari yang lalu, dia harus mendapatkan cedera yang cukup parah yang membuatnya dikeluarkan dari tim tersebut. Suatu hari ketika Jason kembali bersekolah, dia melihat teman sekelasnya bernama Billy mendapatkan bulian dari murid lain. Karena geram, Jason pun berusaha untuk memberikannya pelajaran dan hanya dengan sekali tamparan, nyali murid itu langsung ciu dan tidak berani mengganggu Billy lagi. Di saat yang sama, teman sekelas Jason yang lain yaitu Kimberly baru saja mendapatkan masalah dengan dikeluarkan dari tim cheerleader. Di sini bukan karena Kimberly yang bermasalah, tapi hanya karena ada satu oknum yang tidak suka dia membuat berita bohong tentang Kimberly. Dia sebenarnya kecewa, tapi karena tidak bisa berbuat apa-apa, Kimberly hanya berusaha menerima takdirnya dan sedikit merubah penampilan. Sepulang sekolah, Billy langsung mengucapkan terima kasih kepada Jason dan mengajaknya untuk nongki-nongki sebagai ucapan terima kasih. Tapi Jason menolak dengan alasan dia adalah tahanan rumah dan harus pulang sebelum jam 7 malam. Namun karena masih mau balas budi, Billy bilang dia bisa memanipulasi gelang pelacak itu dan kalau Jason berkenan, Jason bisa langsung datang ke rumahnya. Awalnya Jason ragu, tapi karena dia tidak betah dengan suasana rumah dengan selalu mendengar orang tuanya bertengkar, alhasil Jason pun menerima tawaran itu dan langsung OTW ke rumah Billy menggunakan sepeda. Sesampainya di sana, Jason langsung menuju markas pribadi Billy yang penuh dengan barang-barang aneh. Lalu karena tinggal 4 menit lagi jam 7, Billy dengan cepat mengambil alat-alatnya dan berusaha memanipulasi gelang pelacak tersebut. Setelah gelangnya berhasil dimanipulasi, Jason dan Billy pergi ke tambang emas tempat mendiang ayahnya Billy bekerja dulu untuk mencari benda-benda kuno. Awalnya Jason ragu karena melihat peringatan yang ada, tapi Billy tetap menyuruhnya untuk masuk karena ia yakin semuanya akan baik-baik saja. Lalu di pertambangan yang terbengkalai itu, Billy membawa alat-alat tambang milik ayahnya dulu untuk meledakkan dinding batu dan mencari sesuatu. Tapi karena Jason tidak tertarik untuk ikut campur, dia pun memilih untuk menyingkir dan menjelajahi tempat tersebut. Tidak disangka-sangka, di tempat itu juga ada Kimberly yang terlihat terjun ke dalam air. Tapi ketika Kimberly tidak kunjung muncul, Jason pun dibuat panik. Lalu di saat Jason akan pergi menyelamatkannya, Kimberly tiba-tiba muncul dari belakang. Dan ternyata Kimberly memang sudah sering datang ke tempat itu hanya untuk menenangkan dirinya. Di tempat yang sama ada 2 orang remaja juga yang suka berkunjung ke tempat itu. Mereka ada Zack, seorang stuntman muda yang suka berkemah, dan satunya lagi adalah Trini, seorang remaja kesepian yang hampir di setiap harinya ia habiskan untuk mendaki dan yoga di tempat itu. Beberapa saat setelahnya mereka berkumpul ketika mendengar suatu ledakan. Dan ternyata ledakan itu berasal dari bom yang dibawa oleh Billy karena ia ingin meledakkan dinding batu itu. Dari dinding yang berhasil diruntuhkan, Jason dan kawan-kawan tidak sengaja menemukan sebuah dinding mirip kaca yang di dalamnya terdapat koin daya yang menyala. Tapi karena mereka belum tahu benda apa itu, Zack pun nekat mengambilnya. Gara-gara kejadian itu pula, alarm tambang jadi menyala dan membuat satpam tambang datang dan mengejar mereka.
Awalnya mereka terpisah, tapi karena tidak mau teman-temannya yang lain tertangkap, Jason menyuruh Billy untuk tetap menyetir, sedangkan dirinya akan membantu yang lain masuk ke dalam mobil. Untuk bisa kabur dari tempat itu juga, mereka harus melewati rel kereta dan Billy berencana ingin melintasinya sebelum kereta datang. Tapi naas, dia kurang cepat dan mobil pun harus ditabrak lalu terguling ke dalam jurang. Di malam yang sama, ayah Jason yang notabene adalah seorang nelayan memutuskan untuk kembali ke pelabuhan setelah mendapatkan kabar kalau akan ada badai besar malam itu. Dia lalu menyuruh awak kapal lain untuk menarik jaring dan pulang. Tapi ketika jaring ditarik, mereka terkejut karena bukan hanya ikan yang mereka dapat, tapi juga mayat manusia. Keesokan harinya, ayah Jason pun menghubungi polisi setempat untuk memeriksa mayat siapa yang ia temukan semalam. Si polisi pun langsung masuk ke freezer kapal karena ingin mengecek mayat tersebut. Tapi baru saja masuk dan memanggil rekannya yang lain untuk membantu, tiba-tiba mayat itu bangkit yang ternyata dia adalah Rita Repulsa. Setelah kecelakaan malam itu, pasti kalian kira 5 remaja ini pasti udah tewas kan? Ternyata tidak dong. Besoknya tiba-tiba saja mereka sudah kembali ke rumah masing-masing dengan keadaan baik-baik saja. Dan tanpa sadar membawa koin daya itu. Selain koin daya yang selalu mengikuti kemana mereka pergi, kekuatan kelima remaja ini juga semakin meningkat, bahkan bisa dibilang di atas rata-rata tenaga manusia normal. Di sekolah, Jason, Billy, dan Kimberly pun langsung membahas keanehan ini. Mereka saling bertanya-tanya, kenapa waktu kereta itu menabrak mereka, mereka tidak tewas dan malah kembali ke rumah masing-masing. Lalu karena tidak ada jawaban atas pertanyaan itu dan koin daya yang sedikit membuat kehebohan di sekolah, akhirnya mereka pun sepakat untuk kembali ke lokasi tambang dan mencari tahu semuanya. Singkat cerita, sampai di area tambang, Jason, Billy, dan Kimberly langsung menemui Zack dan Trini yang kala itu juga berada di sana. Jason kemudian mengajak mereka untuk mendiskusikan keanehan ini bersama-sama. Tapi si Trini ini malah kabur sambil menunjukkan kemampuan barunya, yang kemudian menarik remaja lain untuk melakukan hal yang sama. Di sini cuma Billy yang penakut. Saat melompat pun dia yang tidak bisa mengatur keseimbangan harus jatuh ke jurang yang sangat dalam. Tapi ternyata dia masih baik-baik saja, Cok. Bahkan dia menyuruh teman-temannya untuk melompat juga karena dia baru saja menemukan lokasi yang jauh lebih keren. Ketika mereka berkumpul dan melihat koin daya yang mereka miliki menyala, Billy menemukan sesuatu yang lebih mencengangkan lagi di bawah sana, yaitu sebuah gua yang terletak di bawah air. Jadi kayak ada 2 dunia yang berbeda gitu loh, Cok, dan air ini jadi batasnya. Merasa ada hal yang gak wajar, mereka mulai menyusuri tempat itu dan ditemukanlah sebuah pesawat ruang angkasa kuno yang sudah terkubur selama jutaan tahun. Ketika mendekati pesawat tersebut, koin daya milik Jason tiba-tiba menyala dan membuka pintu pesawat. Awalnya mereka takjub dengan apa yang sudah mereka temukan, tapi ketika pesawat itu bergerak dan membuat 5 remaja ini panik karena gak bisa keluar, muncullah robot yang memperkenalkan dirinya sebagai Alpha 5. Karena semua ini ada hubungannya dengan 5 koin daya, Alpha menyuruh 5 remaja itu untuk berdiri di atas footprints dan membangkitkan sosok lain, yakni Zordon. Lah, di awal film kan Zordon udah mati. Tapi ternyata waktu ada meteor yang jatuh itu, Alpha berhasil mengambil intisari dari Zordon dan dia masukkan ke dalam matriks kapal. Dan sekarang wujudnya di dunia nyata melalui proyeksi 3 dimensi di dinding kapal. Melihat 5 remaja berada di depannya, Zordon agak ragu. Tapi karena koin daya tidak pernah salah memilih pemiliknya, Zordon pun berusaha menjelaskan kalau sekarang Jason, Billy, Kimberly, Zack, dan Trini ini adalah Power Rangers. Seorang prajurit baru yang akan melindungi cahaya di dunia ini. Dan cahaya itu adalah Kristal Zeo yang kini terkubur di kota Angel Grove. Lalu karena Kimberly masih belum percaya dan menganggap semua ini hanyalah lelucon, Zordon langsung memperlihatkan keadaan dunia jika mereka tidak mau melindunginya. Dunia yang hancur parah dengan musuh terbesar mereka yaitu Rita Repulsa. Zordon dan Alpha menjelaskan bahwa dalam waktu dekat Rita akan membangkitkan monster besar bernama Goldar yang bertugas merebut kristal Zeo dari bumi, lalu menggunakan kekuatan dari kristal itu untuk menguasai dunia. Dan di sini Power Rangers hanya memiliki waktu 11 hari sebelum hal buruk itu terjadi.
Walaupun kehancuran masa depan sudah diperlihatkan oleh Zordon, tapi nyatanya Kimberly dan yang lain masih ragu dan berusaha pergi dari sana. Maka dari itu Zordon pun berusaha meyakinkan Jason bahwa tanpa bantuan dari dirinya dan teman-teman, dunia ini benar-benar akan hancur. Di sana Jason diminta untuk meyakinkan teman-temannya juga, lalu berlatih agar mereka siap untuk menghadapi Rita Repulsa. Jason kemudian berusaha mengajak teman-temannya untuk berbicara. Dia berkata bahwa pertemuan mereka ini bukanlah suatu kebetulan, tapi memang sudah ada garis takdirnya di mana mereka akan menjadi pahlawan super yang baru. Di sini Jason tidak akan memaksa teman-temannya untuk datang lagi ke tempat itu, tapi besok jam 4 sore dia akan kembali lagi dan melatih dirinya sebagai Power Rangers yang baru. Singkat cerita, di keesokan harinya ternyata bukan hanya Jason yang datang, tapi Kimberly, Trini, Billy, dan Zack juga datang. Sebelum latihan, Zordon kemudian menjelaskan 3 peraturan untuk menjadi Power Rangers. Yang pertama, jangan gunakan kekuatan untuk keuntungan pribadi. Yang kedua, jangan berkelahi kecuali musuh menyerang. Dan yang terakhir, jangan pernah ungkap identitas mereka sebagai Power Rangers. Lalu, untuk memakai baju Rangers atau armor, mereka harus morph terlebih dahulu. Maka dari itu, Zordon menyuruh 5 remaja tersebut untuk naik ke Footprints dan berusaha untuk morph atau terhubung satu sama lain. Sayangnya usaha mereka untuk saling terhubung tidak menghasilkan apapun. Tapi karena waktu mereka tidak banyak, Zordon terpaksa menyuruh Alpha untuk melakukan pelatihan selanjutnya tanpa armor. Mereka harus tetap berlatih walaupun nanti tubuh akan terasa lebih sakit karena tidak memakai armor. Dalam latihan ini, Alpha akan menguji kemampuan mereka dengan berlatih melawan monster putih. Monster pertama yang harus mereka kalahkan sebelum menyerang Rita. Selama berhari-hari mereka melakukannya dan berusaha melakukannya sebaik mungkin agar mereka bisa morph dan memakai armor. Di tengah-tengah pelatihan itu, Billy yang penasaran juga melakukan pencarian titik koordinat kristal Zeo berada, yang ternyata letaknya berada di bawah toko kue. Lalu ketika kota mulai menampakkan kehancurannya dengan kematian misterius beberapa orang, Alpha pun berusaha membangkitkan semangat para Power Rangers dengan menunjukkan Zords. Benda berkekuatan tinggi inilah yang nantinya akan membantu Power Rangers dalam menyerang Rita. Tapi agar bisa menggunakannya, mereka harus morph terlebih dahulu karena baju armor mereka lah yang nanti akan menyatu dengan Zords ini. Tapi karena Zack penasaran dan tidak sabaran, dia malah nekat menaiki Zord miliknya dan hampir membunuh orang lain serta teman-temannya sendiri. Dari kecerobohan yang sudah dilakukan oleh Zack, Jason marah dan memukul pria itu, sampai kemudian Billy melerai mereka dan terjadilah keajaiban ini. Tiba-tiba saja Billy berhasil morph, tapi ketika dia berusaha untuk memakainya lagi, armor itu sama sekali tidak muncul kembali. Lalu karena tidak ada kemajuan dari latihan mereka, hari itu Zordon menyuruh semuanya untuk pulang. Dia berkata jika mereka tidak bisa morph, maka itu berarti mereka bukanlah Power Rangers. Akhirnya dengan berat hati mereka pun keluar dari gua. Tapi Zack yang tidak berniat untuk pulang itu mengajak yang lain untuk berkemah dan menikmati makanan yang ia bawa. Namun Jason yang tidak ingin ikut, dia malah kembali ke pesawat ruang angkasa dan tidak sengaja mendengar perbincangan antara Zordon dan Alpha. Jadi sebenarnya tujuan mereka morph adalah hanya untuk membangkitkan Zordon. Tapi karena Zordon tidak menjelaskan itu dari awal, Jason pun langsung marah. Ternyata semua itu hanya karena Zordon tidak yakin kalau Jason dan kawan-kawannya ini bisa mengalahkan Rita. Makanya dia ingin bangkit dan mengalahkan Rita sendirian. Tapi akibat dari kebohongannya itu, Jason pun mengundurkan diri dan tidak akan pernah membantu Zordon lagi. Malam itu juga ketika Jason dan kawan-kawan berkemah dan mencoba untuk terikat satu sama lain, di tempat lain Rita mulai membuat kekacauan. Kali ini dia mendatangi toko emas untuk berburu emas demi membangkitkan antek-anteknya termasuk Goldar. Pegawai toko yang curiga dengan Rita pun memecah tombol darurat sampai tidak lama kemudian seorang polisi datang. Polisi itu sudah menembak Rita, tapi ternyata tembakannya tidak mempan dan justru yang terjadi adalah mereka semua terbunuh dan toko emas itu hangus terbakar. Saat malam sudah mulai larut dan Trini kembali ke rumahnya untuk tidur, tiba-tiba Rita mendatanginya dan memaksa Trini untuk memberitahu di mana lokasi keberadaan kristal Zeo. Tapi karena Trini tidak tahu di mana lokasinya, Rita pun memberikannya kesempatan Trini untuk hidup, tapi dengan cara Trini harus membunuh Rangers lain lalu datang ke dermaga tempat persembunyiannya untuk mulai bekerja sama. Di malam itu juga Trini langsung memanggil teman-temannya dan menceritakan apa yang sudah terjadi. Dia memberitahu rencana buruk Rita dan juga tempat persembunyiannya.
Lalu walaupun mereka sadar belum bisa morph dan juga tidak mau minta bantuan lagi kepada Zordon, Jason dan kawan-kawan pun memberanikan diri untuk datang ke dermaga dan mengambil senjata seadanya untuk membunuh monster tersebut. Tapi ketika mereka sampai di lokasi persembunyian, usaha yang dilakukan hanyalah sia-sia, karena tanpa armor mereka tidak akan pernah bisa melawan Rita. Setelah mengikat 5 remaja itu, Rita yang tahu memaksa Billy untuk memberitahu di mana lokasi kristal Zeo itu. Awalnya Billy hanya diam, tapi setelah Rita mengancam akan membunuh Zack, dengan terpaksa Billy pun memberitahu letaknya, yaitu di bawah toko roti Krispy Kreme. Tapi setelah mendapatkan jawaban itu, bukannya membebaskan Billy, justru Rita melepaskan tali itu dan membuat Billy tenggelam. Teman-temannya yang panik pun berusaha melepaskan diri lalu menolong Billy. Tapi sayang, mereka terlambat dan kini Billy pun sudah meninggal dunia. Jason dan yang lain kemudian membawa Billy ke pesawat ruang angkasa untuk meminta pertolongan dari Zordon. Tapi ternyata Zordon tidak bisa melakukannya, karena itu semua tergantung dari mereka sendiri yang harus bisa melakukan morph. Merasa bersalah akan kematian Billy, Jason pun langsung meminta maaf kepada teman-temannya. Tapi dari semua itu, mereka malah semakin yakin dan menguatkan satu sama lain kalau mereka bisa mengalahkan Rita. Dan ternyata hal itu membuat morphing grid yang gunanya untuk menghidupkan Zordon aktif. Tapi bukannya menggunakan kesempatan itu untuk hidup kembali, Zordon malah memberikannya kepada Billy karena hanya Billy dan teman-temannya lah yang bisa mengalahkan Rita Repulsa. Sekembalinya Billy dalam tim, mereka menaiki footprint lagi untuk mencoba morph. Dan benar, keterikatan mereka lah yang kini membuat 5 Power Rangers ini berhasil mendapatkan armor mereka masing-masing. Di saat mereka sudah siap menjadi Power Rangers, di saat itu juga pasukan dari Rita mulai menyerang mereka. Sedangkan di sisi yang lain, Rita datang ke lokasi pertambangan emas untuk mengambil emas yang ada demi membangkitkan Goldar. Lalu karena Golda dan Rita sudah menuju ke kota Angel Grove untuk mendapatkan kristal Zeo, Power Rangers pun memutuskan untuk menggunakan sword mereka masing-masing untuk menghentikan Rita dan monsternya. Mengetahui Rita belum berhasil menemukan toko roti itu, Power Rangers membagi tugas mereka masing-masing. Sebagian mengamankan toko roti Krispy Kreme dan sebagiannya lagi mencoba menghadang Rita dan monsternya. Lalu di tengah-tengah pertarungan sengit itu, terlihat ayah Jason sedang berusaha mencari Jason. Tapi karena kondisi sekitar yang hancur berantakan, mobilnya pun mengalami kecelakaan. Untunglah Jason menyadari hal itu. Dia dengan cepat menolong sang ayah tanpa memberitahukan identitasnya, lalu kembali bertarung bersama yang lain. Dalam pertarungan itu, Kimberly dan Billy bersatu untuk memberikan serangan pamungkas mereka, yang ternyata hal itu berhasil membuat Goldar dan Rita kalah. Tapi ternyata tidak semudah itu, Cok. Lelehan emas dari Goldar malah membuat Rita kembali bangkit. Selain itu, mereka juga berhasil menemukan lokasi di mana kristal Zeo itu berada. Karena tidak bisa membiarkan Goldar mendapatkan kristal itu, Power Rangers memutuskan untuk berdiri di depan lubang itu dan menghalangi Goldar. Tapi sialnya, kekuatan Goldar kini jauh lebih kuat hingga membuat mereka terjatuh ke dalam lubang itu dan terbakar. Namun untunglah berkat keterikatan yang ada, bukannya musnah, sword mereka malah tergabung dan membentuk Megazord, sebuah robot antropomorfik dengan kekuatan tidak terbatas. Melihat Power Rangers sudah bergabung, Rita juga ikut bergabung dengan Goldar hingga pertarungan sengit itu pun kembali dimulai. Tapi berkat kerjasama yang kompak dan juga bekal latihan bersama dengan Alpha dan Zordon, akhirnya mereka berhasil memojokkan Goldar dan membunuh monster itu dengan menusuknya tepat di dada. Setelah Goldar kalah, Jason menyuruh Rita untuk menyerahkan koin dayanya, lalu dia akan dibawa ke hadapan Zordon untuk diadili. Tapi Rita yang tidak sudi dan belum menganggap dirinya kalah mencoba untuk melawan Megazord lagi. Tapi dengan mudahnya Rita langsung ditempeleng begitu saja oleh Trini sampai keluar angkasa dan membeku di sana. Berhasilnya mereka mengalahkan monster Goldar dan Rita, kini Power Rangers pun dikenal oleh warga kota sebagai pahlawan mereka. Tapi sesuai syarat yang ada, tidak ada yang tahu kalau Power Rangers itu adalah Jason dan kawan-kawannya ini. Mereka masih menikmati kehidupan normal mereka masing-masing dan menjadi sahabat baik sambil mempertahankan kekuatan baru mereka. Lalu film pun berakhir. Allegasia
was ruled by men astride. Ribuan tahun yang lalu ada sebuah negeri bernama Algesia. Selama ribuan tahun, negeri tersebut hidup damai dengan perlindungan dan pelayanan yang diberikan oleh penunggang-penunggang naga. Tapi pada suatu hari para penunggang naga saling bertarung untuk memperebutkan kekuasaan. Salah satu penunggang naga bernama Galbatorix telah membunuh mereka semua, dan sejak saat itulah Algesia dikuasai oleh King Galbatorix. Bukan cuma membunuh para penunggang dan naga, tapi King Galbatorix juga membunuh para pemberontak, yaitu para pejuang kemerdekaan yang dikenal sebagai Kaum Verden. Kaum Verden yang selamat bersembunyi di gunung dan menunggu ada kesempatan untuk melawan raja. As Arya, an ally of... Beberapa tahun kemudian terlihat seorang perempuan bernama Arya. For your information Lord, dia adalah sekutunya Kaum Verden. Malam itu dia dikejar oleh Durza, seorang penyihir gelap suruhan Raja Galbatorix karena ketahuan mencuri batu aneh milik raja. Di waktu yang sama pula, ada seorang pemuda bernama Eragon yang membawa busur panahnya karena akan pergi berburu di hutan. Kembali lagi kepada Arya, dia terus berusaha kabur bersama dengan dua pengawalnya menghindari kejaran Durza. Tapi sayang, dua pengawalnya terkena serangan dan dirinya sendiri dijatuhkan dari kudanya. Sekarang Arya pun sudah berhadapan langsung dengan Durza. Dia yang tak bisa kabur karena dikelilingi api langsung menggunakan sihirnya untuk menukar batu aneh itu dengan benda yang lain, dan ternyata benda tersebut tertukar dengan rusa yang hampir saja dipanah oleh Eragon. Eragon awalnya kaget, tapi karena dirinya penasaran, dia pun mengambil benda itu lalu dibawanya pulang. Singkat waktu, ketika Eragon sudah sampai di kota, dia masuk ke toko daging dan berniat ingin membeli. Tapi karena dagingnya terlalu mahal, dia pun menunjukkan batu aneh itu kepada sang penjual dan mengatakan jika dirinya ingin menukar batu tersebut dengan daging. Tapi karena si penjual tahu jika batu aneh itu milik Raja Galbatorix, si penjual menolak dan menyuruh Eragon untuk tidak memberitahu siapapun. Get out! Eragon kemudian pulang, dan saat tiba di rumah, dirinya sudah disambut oleh sepupunya Roran. Mereka sempat bermain bersama dan setelah itu Eragon pergi ke ruangan lain untuk menaruh batu aneh. Dia mengeluarkannya dari tas lalu meletakkannya begitu saja di tumpukan tanah. Di luar ketika keduanya sedang berkebun, Roran berkata jika dirinya akan pergi karena merasa jika umurnya sekarang sudah cukup untuk direkrut bekerja. Dia akan pergi sebelum prajurit kerajaan membawanya paksa dan menjadikannya pelayan. Mendengar itu, Eragon merasa berat melepas Roran pergi, tapi dia harus merelakannya. Setelah berpamitan dengan sang ayah, Eragon mengantar Roran sampai di perbatasan hingga kemudian mereka saling mengucapkan kata perpisahan. Malamnya ketika Eragon sedang merenung, batu yang ia letakkan di tanah tiba-tiba bergerak. Dia yang curiga terus memperhatikan dan saat itulah dia tahu jika selama ini benda tersebut adalah telur naga. And look at this lur, lucu banget kan naganya kayak aku. Quacks. Eragon yang gemas langsung mengeluarkan tangannya untuk menyentuh naga tersebut. Dan ternyata rasa sentuhan itu bukan hanya dirasakan oleh Eragon tetapi oleh beberapa orang ini lur. Wah, tambah penasaran nih apa maksudnya. Lanjut di tempat lain, Raya yang ditangkap oleh Durza akhirnya sadar. Dia kemudian diterawang oleh Durza dan terlihat Eragon bersama dengan telur yang sudah menetas itu. Durza yang mengetahui itu segera melaporkannya kepada raja dan sesuai perintah, Durza berjanji akan membunuh naga tersebut sebelum Eragon dan naganya bertemu dengan kaum Vardan, kaum yang akan menyerang Galbatorix lagi. Jadi lur, kaum Vardan meyakini legenda kalau mereka bertemu dengan penunggang naga yang baru, maka mereka bisa mengalahkan Raja Galbatorix. Singkat waktu, pagi pun tiba.
Eragon yang terbangun dari tidurnya terkejut ketika melihat telapak tangannya terdapat bekas luka. Tidak peduli bekas apa itu, Eragon bergegas mengambil susu untuk sarapan si naga. Tapi naga tersebut malah menumpahkan susunya dan memilih memakan tikus yang ada di sana. Sorry. That's all there is. Malamnya Eragon pergi ke kota dan tidak sengaja mendengar seseorang sedang bercerita tentang kisah penunggang naga. Dia adalah Brom. Warga yang lain sudah menyuruh Brom untuk diam karena jika prajurit mendengarnya, Brom bisa dihukum gantung. Sedangkan Eragon yang tertarik dengan cerita itu terus mendengarkannya hingga dia tahu jika masa penunggang naga akan segera datang. Tapi tak lama prajurit datang menghentikan Brom. No! Are you deaf? Be on your way! Keesokan harinya, Eragon yang bersemangat setelah mengetahui cerita kemarin langsung mengajari naganya untuk terbang. Perlahan namun pasti naga itu pun berhasil terbang. Karena tak kunjung kembali lagi, Eragon berpikir naga itu meninggalkannya. Tapi tiba-tiba tanda yang ada di tangannya bersinar dan di waktu yang sama naga itu berubah wujud menjadi naga dewasa. Terkejutnya Eragon ketika dirinya dan naga tersebut bisa saling berkomunikasi melalui pikiran. Naga itu kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Saphira. I am Saphira. Karena masih penasaran dengan kisah penunggang naga, Eragon pergi ke rumah Brom untuk mencari tahu. Tapi ketika sampai di sana, Brom enggan untuk menceritakan kisah itu lagi dan mengusir Eragon. Di perjalanan pulang, Eragon merasa ada sesuatu yang aneh sedang terjadi. Dia yang penasaran pun diam-diam mencari tahu dan kagetnya dia ketika melihat si penjual daging sedang ketakutan karena akan dibunuh seseorang yang tak lain adalah Razak, utusan dari Durza. Di situ Eragon berusaha untuk bersembunyi, tapi kemudian dia sadar jika pamannya di rumah pasti sedang dalam bahaya. Dia pun lari sekencang mungkin untuk menyelamatkan pamannya itu. Tapi di tengah jalan, Saphira membawanya pergi karena tahu jika Eragon sedang dalam bahaya. Eragon yang tak bisa membiarkan pamannya dalam bahaya terus meminta Saphira untuk menurunkannya. Saphira tentu menolak, tapi karena Eragon ngeyel, dia pun menurunkannya tepat di tumpukan jerami. Tapi ternyata Eragon terlambat. Rumahnya sudah porak-poranda dan pamannya tewas. Merasa kecewa dengan Saphira yang tidak segera menolong pamannya, Eragon pun mengusirnya. Go away! Tidak lama kemudian Brom datang. Ketika melihat tanda yang ada di tangan Eragon, Brom langsung membakar rumah beserta jenazah paman Eragon lalu membawa Eragon pergi bersamanya. Kenapa begitu? Karena sekarang Eragon adalah buruan raja. Setelah lari cukup jauh, Brom menyuruh Eragon untuk memanggil naganya, tapi Eragon menolak dengan alasan jika Saphira sudah membunuh pamannya. Padahal yang sebenarnya terjadi, Saphira berusaha untuk melindungi Eragon. Sebagai darah muda yang emosinya masih berapi-api, Eragon berencana untuk mencari Durza dan akan membunuhnya. Mendengar itu, Brom akhirnya memberitahu siapa Durza sebenarnya. Dia juga berkata jika Eragon dan Saphira adalah harapan untuk Varden. Di sini Eragon curiga, kenapa Brom bisa tahu dengan detail tentang hal-hal itu. Dan ketika dia tanya, Brom menjawab jika dirinya hanya tahu sedikit tentang naga. Setelah mengetahui semua itu, Eragon memanggil Saphira menggunakan pikirannya. Dan tidak perlu waktu lama, Saphira pun muncul. Brom kemudian menganalisa Saphira. Melihat tubuh Saphira sudah sangat cocok untuk ditunggangi, Eragon langsung menolak untuk menunggangi Saphira lagi. Tapi walaupun begitu, dia harus tetap melakukannya karena Kaum Varden sangat bergantung kepadanya.
Brom juga berkata jika takdir Eragon sebagai penunggang naga sudah ditentukan, berawal dari telur naga yang menetas jika sudah merasakan kehadiran penunggangnya. Brom lalu menambahkan jika cara untuk membunuh naga ya dengan membunuh penunggangnya. Maka dari itulah Razak mencari-cari Eragon kemarin. Perjalanan bermula di sini. Brom yang tahu jika Dursa pasti akan mengirim Urgal untuk mencari Eragon, dia menyuruh Saphira untuk mengawasi mereka berdua dari atas dan hanya boleh kembali jika hari sudah gelap. Dan ternyata benar, di tempat lain terlihat Durza sedang mendatangi kaum Urgal. Dia menyuruh mereka untuk membawakan kepala Eragon kepadanya. Tidak basa-basi lagi, kaum Urgal pun memulai pencariannya. Untung saja ketika Urgal sedang menjarah warga, Brom menyadari kehadiran mereka. Tak ingin celaka, Brom pun mengajak Eragon untuk pergi. Tapi lagi-lagi namanya darah muda, Eragon yang sok sudah menjadi jagoan berniat untuk melawan Urgal. Eragon berkata jika dirinya mampu bertarung menggunakan pedang. Mendengar itu, Brom langsung mengajak duel untuk melihat seberapa jago anak itu. Dan ternyata belum ada kemampuan apa-apa. Eragon hanya bisa terpojok oleh serangan Brom. Malamnya, Brom, Eragon, dan Saphira memutuskan untuk beristirahat. Di hutan ketika Brom sedang membuat api unggun, Eragon sempat curiga karena Brom bisa dengan mudah menyalakan api. Singkat waktu, pagi pun tiba. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Setelah cukup lama berkuda, akhirnya mereka sampai di desa Daret. Brom meminta Eragon untuk membeli roti sedangkan dia akan pergi ke tempat lain. Tapi tiba-tiba seseorang terlihat sedang membuntuti Eragon. Tidak perlu berpikir lagi, dia masuk ke sebuah rumah yang ternyata itu rumah milik seorang peramal. Tidak beberapa lama peramal itu muncul dan menawarkan Eragon untuk diramal. Karena peramal itu tidak meminta imbalan, Eragon pun mengiyakan. Si peramal mengatakan jika Eragon sudah ditunggu oleh banyak keras dan tidak lama peperangan besar akan terjadi. Dia juga mengatakan jika ada seorang perempuan yang terus memanggil Eragon dalam mimpi. Saat Eragon selesai dengan peramal, dia keluar dan kagetnya dia ketika sudah ada kaum Urgal yang berniat untuk membunuh Eragon. Untung saja Brom datang dengan cepat untuk menyelamatkannya. Tapi kemudian terjadi pertarungan. Karena mereka terpojok, Eragon tanpa sadar melepaskan panah yang berisi sihir. Mereka semua terhempas, tapi Eragon juga tergulai lemas hingga Saphira datang menolong. Beberapa waktu kemudian Eragon sadar dari pingsannya. Karena bingung dengan apa yang terjadi, Brom memberitahu Eragon jika semalam Eragon baru saja menggunakan sihirnya. Tapi sihir itu bisa membuat si penggunanya lemah, bahkan yang terparah bisa mengakibatkan kematian. Brom pun mengajari Eragon beberapa sihir ringan yang bisa Eragon gunakan agar tenaganya tidak terkuras. Saphira juga kemudian datang dan mengajak Eragon untuk terbang dan mencoba beberapa sihir yang dia bisa. Awalnya Eragon nampak kesusahan karena kecepatan Saphira yang gak kira-kira. Tapi kemudian dia bisa mengendalikannya, bahkan mencoba sihir yang sama digunakan oleh Saphira untuk melihat hutan lebih jelas. Di waktu yang sama jugalah Eragon bisa melihat Razak yang sedang mengincar Brom di hutan. Dengan cepat Eragon menyuruh Saphira untuk terbang rendah, tapi karena tidak melihat situasi, Eragon diserang oleh Razak hingga terjatuh sampai Saphira bisa merasakan hal yang sama. Di saat Razak akan membunuh Eragon, Brom datang tepat waktu untuk membunuhnya menggunakan pedang sihir. Setelah keadaan sudah kembali aman, Brom marah karena Eragon tidak bisa melindungi Saphira dengan baik, tapi kemudian Eragon juga marah karena selama ini Brom telah menyembunyikan jati diri Brom sebagai penunggang naga. Terbukti dengan tanda di tangan Brom. Karena sudah ketahuan, Brom pun memberitahu Eragon jika naganya sudah mati dibunuh oleh penunggang naga pemilik pedang sihir.
Orang itu bernama Morza, seorang penunggang naga nakal yang bersekutu dengan Galbatorix. Bram yang waktu sakit hati karena naganya telah dibunuh berusaha untuk mencari Morza si penunggang naga terakhir lalu membunuhnya. Tapi karena merasa malu dan bersalah, dia kemudian bersembunyi hingga bertemu dengan penunggang naga selanjutnya yang tak lain adalah Eragon. Di tempat lain, Urgal datang dengan tangan kosong kepada Durza, yang membuat Durza marah lalu membunuhnya. Sedangkan Eragon yang sedang tertidur didatangi oleh Arya dalam mimpi. Terlihat Arya meminta pertolongan kepada Eragon hingga esok paginya Eragon langsung bersiap untuk pergi ke tempat Durza dan menolong Arya. Bram yang mengetahui itu tentu menolak karena arahnya berlawanan, padahal sebentar lagi mereka sampai ke tempat Camverden. Bram berulang kali memperingatkan Eragon untuk tidak pergi karena nyawa Eragon lebih penting dari yang lain, tapi lagi-lagi, kesel banget Mbak Yan itu, ngeyel banget Eragon kalau dibilangin, sok tau banget. Singkat cerita, Eragon sampai di tempat Durza. Dia berhasil menyelinap dan bertemu dengan Arya. Tapi Arya di sini berkata jika seharusnya Eragon tidak datang. Karena apa? Karena mimpi itu hanyalah jebakan yang dibuat oleh Durza. Tuh kan ngeyel sih. Durza lalu datang dan melemparkan beberapa benda tajam kepada Eragon. Untung Eragon bisa menghindarinya, tapi dia tidak bisa menghindari tombak yang dilemparkan oleh Durza. Hingga kemudian Bram datang dan mengorbankan dirinya sendiri. Eragon yang marah pun menancapkan panahnya tepat di kepala Durza, membuat penyihir itu lenyap begitu saja. Arya yang terbebas dari pengaruh sihir lalu membantu Eragon membawa pergi Bram dari tempat itu. Saphira juga tidak lama datang dan membantu mereka kabur dari sana. Sebelum pergi, Eragon sempat melihat orang misterius yang membantunya. Mereka memang berhasil kabur, tapi sekarang Bram sekarat. Sebelum mati, Bram memberikan pedangnya kepada Eragon dan menyuruhnya untuk segera pergi ke Camverden. Eragon yang tidak ingin teman baiknya itu pergi berusaha menggunakan sihirnya untuk menyembuhkan Bram. Tapi dia belum terlalu kuat hingga akhirnya Bram pun tewas. Esok paginya Eragon mengubur Bram menggunakan tumpukan batu. Saphira kemudian membantu mengubah batu itu menjadi kaca, sehingga jasad Bram tidak akan pernah rusak dimakan waktu. Ketika Arya dan Eragon akan pergi ke Camverden, tiba-tiba saja Arya terjatuh dan setelah dicek, ternyata Arya sudah diracuni oleh Durza. Eragon yang berpikir Durza sudah mati pun nyatanya masih hidup. Dan sebenarnya Durza bisa mati jika Eragon membunuhnya tepat di jantung. Karena tidak bisa pergi bersama Eragon, Arya memberikan petunjuk bagaimana caranya untuk sampai ke Camverden. Ketika akan pergi, Saphira tiba-tiba menyerahkan orang yang kemarin menolong Eragon di tempat Durza. Dia adalah Murtag. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba saja Murtag menawarkan diri untuk membantu Eragon menuju ke tempat Camverden. Karena jika tersesat maka Arya tidak akan bisa tertolong. Eragon yang merasa aneh langsung bertanya kenapa Murtag mau menolongnya. Murtag pun menjawab jika dulu orang tuanya telah dibantai oleh raja. Dan setelah mendengar jika penunggang naga datang lagi, dirinya tergugah untuk membantu. Mereka kemudian berangkat. Eragon dan Murtag memilih untuk menunggang kuda sedangkan Arya naik ke punggung Saphira. Ketika sampai di sebelah sungai, Eragon menyuruh Saphira untuk tetap menjaga Arya sampai dia memanggil, sedangkan dirinya dan Murtag akan pergi. Di ujung jalan tiba-tiba Urgal menyerang. Untungnya Murtag dengan sigap langsung bertindak, tapi karena tidak hanya satu namun puluhan, mereka kemudian terjun ke sungai hingga terkepung oleh Camverden. Mereka lalu dibawa kepada pemimpin Camverden. Dia adalah Ajihat. Ajihat yang kurang percaya jika Eragon adalah penunggang naga menyuruh Eragon untuk memanggil Saphira. Dan tidak lama Saphira pun datang sambil membawa Arya yang masih sekarat.
Di tempat lain, Galbatorix menyuruh Durza untuk mengirim pasukan setelah mengetahui lokasi Kaum Verden bersembunyi. Tidak basa-basi lagi, Durza pun langsung mengumpulkan pasukannya. Kembali lagi kepada Kaum Verden, mengetahui jika kaum Urgal sudah berdatangan, Eragon langsung mengutarakan maksudnya datang yang tak lain karena ingin membantu melawan Raja. Tapi Murtagh dilarang ikut dan dia akan ditahan. Loh, kenapa? Ternyata si Murtagh ini adalah anak dari Morza, si pengkhianat. Eragon bingung harus berbuat apa, tapi demi kelancaran perang nanti, Murtagh mau tidak mau harus ditahan. Eragon lalu dibawa berkeliling dan diberi baju perang, tak lupa juga baju perang untuk Saphira. Semua Kaum Verden juga nampak sibuk menyiapkan senjata dan strategi untuk berperang dengan para pengikut raja. Hingga waktunya tiba dan di saat itulah Saphira sudah sanggup menyemburkan api dari dalam mulutnya. As one! Perang itu pun benar-benar terjadi. Menggunakan api yang disemburkan oleh Saphira, beberapa kaum Urgal dapat dikalahkan. Terlihat Murtagh yang berhasil keluar dari penjara turut membantu Kaum Verden. Tidak lama pasukan Durza datang. Karena Saphira terus membakar pasukannya, Durza menggunakan sihirnya untuk menarik perhatian Saphira dan Eragon. Beberapa kali Saphira berusaha menyerang Durza, tapi karena api yang Saphira semburkan tidak ada gunanya dan kekuatan Saphira sudah semakin melemah, Eragon pun dengan cepat langsung menancapkan pedangnya tepat di dada Durza hingga akhirnya dia pun musnah. Now! I expected more! Eragon lalu jatuh, tapi untungnya Saphira datang menolong sampai membuat tubuhnya terluka parah. Eragon yang sangat khawatir dengan naga berusaha bangun dan menggunakan sihirnya untuk menyembuhkan luka Saphira. Karena kekuatan yang dia keluarkan terlalu besar, Eragon tak sadarkan diri tepat ketika perang itu telah usai. Keesokan harinya Eragon sadar dari pingsannya. Dia sangat senang ketika tahu jika Saphira selamat. Saphira! Mereka berdua lalu pergi untuk menyusul Arya, meninggalkan Kaum Verden yang telah mendapatkan kemakmuran hidupnya lagi. Dengan kecepatan terbang Saphira, dia berhasil menyusul Arya bersama dengan pengawalnya yang sedang dalam perjalanan menuju Alas Merah. Arya di sini meminta maaf karena tidak sempat berpamitan. Dia tahu jika Galbatorix pasti akan segera membalaskan kekalahannya. Dan karena akan mempersiapkan perang melawan Galbatorix, mereka pun berpisah dan film pun berakhir.